نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai insan takwa tentunya marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa berucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian banyak sekali kenikmatan, yang apabila kita menghitung kenikmatan itu tentulah kita tidak akan mampu dan bisa menghitungnya. Untuk itu sekali lagi saya mengajak marilah rasa syukur itu tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga karena kemurahan Allah kita bersyukur siang hari ini kita dimampukan oleh Allah. Kaki kita dilangkahkan, dituntun oleh Allah menuju tempat yang sangat mulia ini, di rumah Allah ini, dengan satu tujuan, yaitu melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir kelak. Untuk itu saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa ittiba apa yang telah Rasul kita laksanakan, apa yang telah Rasul kita contohkan. Dengan demikian insya Allah syafaatnya betul-betul bisa tercurah pada diri kita di yaumul akhir kelak. Amin. Selanjutnya sebagai khotib tentunya saya ingin mengingatkan dan mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan berwasiat pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berusaha melaksanakan semua perintah Allah dengan segenap kemampuan yang kita miliki dengan bersungguh-sungguh. Begitu juga sebaliknya, tentunya kita berusaha untuk menghindari semua larangan-larangan yang Allah tetapkan dalam syariatnya, tentunya dengan segenap kemampuan dan dengan bersungguh-sungguh. Dengan demikian insya Allah kita termasuk menjadi golongan hamba yang bertakwa. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khotbah siang hari ini saya akan menyampaikan tema
tiga pilar Islam yang perlu dijiwai atau menjiwai setiap pribadi muslim. Tema ini perlu kami sampaikan dengan tujuan agar keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh dan tidak tergoyahkan, di mana di akhir zaman ini banyak sekali hal-hal yang dapat mendegradasi keimanan kita. Untuk itu semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin insyaallah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semenjak zaman Rasul, setelah orang memperoleh dakwah Islamiyah berupa ketuhanan Allah, kerasulan Muhammad SAW, dan memperoleh ajaran agama Islam, dan mereka menerima dan mereka pun berikrar, Bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah, Muhammad dan Islam adalah merupakan pilar-pilar yang harus kita pupuk terus dalam sanubari kita sebagai seorang muslim. Karena ketiga pilar inilah yang menjadi sandaran hidup kita selama hayat masih dikandung badan. Untuk itu marilah kita uraikan makna satu persatu dari pernyataan kita, ikrar kita tersebut di atas. Yang pertama adalah raditu billahi rabba, Allah adalah Tuhanku, itu adalah ikrar kita. Jika kita melihat sejarah peradaban manusia dari masa ke masa, sebenarnya sudah sejak zaman dahulu manusia merasakan bahwa ada yang maha yang disebut dengan Tuhan. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana harus mensikapinya, karena tuntutan perasaan itulah ada di antara manusia yang menganggap sesuatu yang nampak hebat dianggapnya sebagai Tuhan. Melihat batu besar, kayu raksasa, lautan, matahari, api, dan lain-lain dianggap hebat. Kemudian itu yang mereka anggap Tuhan. Bahkan ada yang membuat sendiri Tuhan-Tuhan itu dengan membuat patung, lalu disembahnya sendiri dan dianggapnya sebagai Tuhan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan dengan melihat bintang, kemudian melihat bulan dan juga melihat matahari. Tetapi akhirnya beliau berkesimpulan bahwa semuanya bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah gaib, tidak nampak, tetapi dialah yang maha menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Ada pula yang mencari Tuhan lewat filsafat, seperti yang dilakukan oleh Aristoteles yang menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada dan dia menjadi penggerak tapi tidak bergerak. Dia itu ada tetapi tidak nampak, sedangkan yang nampak hanyalah ciptaannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta manusia kemudian meluruskan anggapan manusia tentang Tuhan dengan mengutus para nabi dan rasul. Dari nabi dan rasul itulah disampaikan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah, tiada Tuhan selain daku. Di sini Allah menunjukkan bahwa Tuhan yang dicari oleh manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan alam raya seisinya, yang mengatur, menentukan, memelihara, melindungi dan menguasai jagat raya seisinya. Kemudian dalam Islam pernyataan itu dijadikan rukun Islam yang pertama, menyatu dengan pengakuan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang disebut dengan syahadatain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah.
Keyakinan ini didakwahkan Rasul khususnya kepada penduduk Mekah hingga 13 tahun lamanya, yang akhirnya bagi mereka yang menerimanya menyatakan raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Dan pernyataan itu berlaku bagi semua muslim di zaman dan jagat manapun, termasuk kita semua di saat sekarang ini. Dan jika kita mengingkari pengakuan ini, berarti kita telah keluar dari Islam. Untuk itu jemaah sekalian, marilah kita jaga ketauhidan kita ini. Jangan sampai tercampur hal-hal yang berbau syirik. Karena syirik adalah menyekutukan, menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu hal yang lain. Padahal syirik adalah dosa yang tidak terampuni apabila manusia atau hamba itu tidak bertobat dan keluar dari perbuatan syirik itu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah agar terhindar dari perbuatan syirik, dan ketauhidan kita ini ada dalam diri kita hingga akhir hayat kita. Amin. Yang kedua adalah wabil islami dina, aku rela Islam menjadi agamaku. Jamaah Jumat rahimakumullah, Islam itu adalah agama Allah yang isi ajarannya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidupnya agar mereka sejahtera baik ketika masih di dunia maupun di akhirat kelak. Isi ajaran Islam dimaksud ada yang berupa kitab suci Al-Quran sebanyak 114 surat, ada yang berupa Al-Hadis, hadis Qudsi, yaitu firman-firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Ada pula hadis-hadis Rasulullah sebagai penjabaran dari firman-firman Allah. Dan ada pula yang berupa ayat-ayat kauniyah, yakni keadaan alam semesta beserta isinya. Dan semua ajaran yang terkandung di dalamnya itu sesuai dengan fitrah dan naluri manusia dan alam itu sendiri, sehingga segala ajarannya bisa menjawab segala tantangan zaman. Dan memang sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu sudah disempurnakan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari ini ketika Rasul melaksanakan haji wada, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Pantas jika Islam terus berkembang ke seluruh penjuru dunia, yang hingga saat ini tidak kurang dari 2 miliar manusia telah memeluknya. Dan banyak mereka-mereka yang semula beragama non-Islam setelah menggunakan akal sehatnya kemudian beralih ke Islam, khususnya di negara-negara maju di belahan dunia lain. Namun demikian tidak berarti semua orang bisa dan mau mengakui Islam sebagai agamanya, karena di sana banyak setan yang terus bergerilya, yang terus mengelabui pikiran manusia. Apalagi setan bersekongkol dengan hawa nafsu. Ditambah lagi banyak di antara manusia yang hanya mengikuti agama nenek moyang. Di samping itu banyak juga yang masih beri persimpangan jalan, dalam arti mereka sudah mengakui Islam sebagai agama mereka, akan tetapi mereka enggan untuk meninggalkan agama nenek moyang, sehingga sholatnya mau tetapi menyembah batu, kayu dan lainnya dengan cara memberikan sesaji juga masih dilakukan. Mereka itulah yang menurut Islam disebut syirik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar manusia itu berpasrah diri kepada Allah secara total, bukan setengah-setengah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman,
masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan atau secara total. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau bahasan di atas tadi sudah kita ketahui, marilah kita lihat makna dari bahasan yang ketiga, yaitu wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku mengakui Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Jika kita melihat sejarah, Nabi Muhammad SAW memang sosok manusia yang tiada tandingannya. Beliau itu benar-benar insan kamil atau manusia sempurna yang ada di dunia ini. Dari sisi manapun beliau diidolakan seluruh manusia di jagat raya ini. Mengapa demikian? Sebagai nabi dan rasul, beliau memperlihatkan kepiawaiannya dalam menuntun umat. Dalam hal kekhalifahan atau ketatanegaraan, mengatur negara, beliau banyak memberikan contoh kepada para negarawan di seluruh dunia. Dalam bidang militer, beliau tampil sebagai panglima perang, dan hampir semua peperangan yang di bawah kepemimpinan beliau selalu memperoleh kemenangan, meskipun bala tentaranya tidak pernah lebih banyak dari bala tentara musuhnya. Dalam hal keluarga, beliau menjadi kepala keluarga yang arif bijaksana. Walhasil, dalam hal hubungan dengan Sang Pencipta dan dalam hal hubungan dengan sesama makhluk, beliau selalu tampil di garis depan. Arif bijaksana, jujur, amanah, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pantas beliau SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan utusannya. Dan sudah tepat sekali jika kita juga dengan rela mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan 3 uraian di atas, semoga kita bisa mencerna menjadi wawasan keilmuan kita. Mari kita bawa Islam ini dengan 3 ikrar di atas tersebut, di atas tadi, dengan sungguh-sungguh, dan jangan pernah kita campurkan dengan hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita agar Islam, iman dan Islam ini selalu ada dan ada dalam diri kita hingga akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dalam kondisi iman dan Islam dan husnul khatimah. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib. Allahumma ighfir wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.